Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai akses control list. Sebelumnya atau di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai standar access list dan lab konfigurasi bagaimana penerapan standar access list itu di simple infrastruktur jaringan ya. Nah, di video ini kita akan lanjutkan mengenai extended-nya. Sebelumnya sudah kita bahas, bisa dilihat lagi ya di standar access list. Nah, di extended ini kontrol pemfilteran ataupun penyaringan ataupun filtering yang kita lakukan sebelumnya kalau di standar itu ya itu hanya berdasarkan sumber IP ya. Nah, kalau di extended itu ada beberapa nanti ya yang bisa kita terapkan, baik sumber IP, tujuan IP berdasarkan protokol dan berdasarkan port number-nya. Nah, penomoran di extended ini, kalau di ACL itu, yang standar ACL 1 sampai 99, ini iOS yang 12 ya di Cisco. Nah, kalau untuk extended ACL itu 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Ya. Nah, kemudian untuk kriteria apa saja yang bisa dilakukan policy di extended itu, kita bisa lihat source address, destination address, atau sumber address-nya ya. Kemudian destination address, kemudian protokol dan port number ya. Nah, kemudian operasi logika yang digunakan untuk ACL ini ada equality ya, non equality, greater than dan less than ya. Nah, baris perintahnya seperti ini, access list 101 permit TCP any, kemudian ini pernyataan equality ya. Ini equality terus tanda tanya, kita mau blok ini atau permit ini, permit atau blok ini, permit atau blok ini, permit atau blok ini. Ya, itu si extended. Nah, konfigurasinya, topologinya masih sama seperti standar ACL. Jadi dalam contoh ini seorang administrator misalnya atau kita mau melakukan blok atau permit. Jadi di sini ilustrasinya kita kan konfigurasi ACL, jadi kita batasi akses dengan mengizinkan akses menuju situs web. Ini anggaplah situs web ya. Ini situs web. Yang bisa mengakses ini hanya ini kurang ya, gig Ethernet 0/0 yang ada di router 1 gitu ya. Gig 0/0 gigabit Ethernet 0/0 yang ada di router 1. Artinya hanya ini yang bisa mengakses ini gitu ya. Ini ilustrasinya. Nanti kita praktikkan di lab juga ya. Nah, selanjutnya ketika kita terapkan ACL itu konfigurasi untuk permit dan policy-nya untuk baris perintahnya itu di router bisa kita terapkan ini. Access list 109 permit TCP. Ini network address-nya tadi ya 10.127.10.0. Nah, kemudian kita harus menuliskan wildcard mask-nya ya. Kebalikan dari subnet mask. Di video sebelumnya saya sudah tuliskan dan jelaskan cara menghitungnya. Kemudian any, ada pernyataan any, kemudian equality ini yang pertama, ini untuk 80 karena tadi kita akan permit HTTP dan HTTPS. Artinya jadi nanti ini ilustrasinya itu seperti ini ya. Jadi untuk network ini dia bisa mengakses ini, nanti kita aktifkan juga di lab ya. Ini FTP servernya gitu ya. Kita hanya mempermit ya, kita hanya permit HTTP dan HTTPS gitu ya untuk si network 10.127.10.0/24. Nah, tapi selain ini itu akan deny gitu ya. Jadi FTP gitu ya, SSH ya, telnet dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada pernyataannya. Akses tujuan dengan mengizinkan permit hanya akses situs HTTP dan HTTPS ya. Nah, portnya itu satu-satu kita buat ya, access list 109 permit. Nah, di sini masih sama 109 permit TCP, ya ini TCP karena yang akan kita blok itu portnya
80 itu port HTTP, dia masuk kategorinya TCP gitu ya. Kemudian ini network address-nya 10.127.10.0, kemudian wildcard mask-nya, kemudian any equality 443, ini untuk SSH. HTTPS. Yang ini untuk HTTP gitu ya. Ini ada SLS-nya, ada security layer, dia punya security kalau kita temukan di web browser itu ada HTTPS atau HTTP gitu ya. Kalau HTTPS itu ada SSL-nya, ada enkripsinya. Nah, pernyataan ini ada tambahan satu lagi. Access list 10 permit TCP ini ya, establish. Jadi ini ceritanya gini. Kalau ada di topologi ini tadi aja ya, topologi ini tadi aja. Nah, ini user ini 10, anggaplah IP-nya ini gitu ya, 10.127.10.20/24 gitu ya. Nah, ketika PC ini akses ke sini, itu namanya kan request gitu ya, kalau ke HTTP. Ini umumnya gitu ya, theoretical umumnya gitu, bukan mendetail ya, bukan detailnya. Nah, HTTP itu akan mengirimkan paket replay ya, supaya laman misalnya kita mau buka https detik.com gitu. Nah, ini kebuka di browser kita ketika pakai replay ini dikirimkan. Nah, di ACL kita harus menambahkan baris perintah ini, access list 10.110 permit TCP ini, network address-nya, wildcard mask-nya kita establish gitu ya, supaya paket request dan replay tadi bisa diakses oleh si pengguna ini gitu. Nah, itu kita terapkan di sini ya, di router 1 ini. Seperti yang saya sebutkan, kalau si standar ACL ya, kalau standar ACL ini ketika kita mau melakukan policy permit atau deny, itu router yang paling dekat tujuan. Berarti kalau dia standar di sini kita terapkan, tapi kalau yang standard itu kita terapkan di router yang paling dekat dengan sumber, ya. Nah, di sini penjelasan detailnya. Kita terapkan ACL ke interface. Jadi kalau yang pertama tadi sudah kita terapkan ini gitu ya. Kita ketik ini di router 1. Di router 1 ini kita ketik semua. Sudah kita ketik di global configuration CLI router. Kemudian kita terapkan sama seperti standar ACL, kita terapkan ke interface-nya in atau out gitu ya. Kemudian di sini kita ilustrasikan sedikit. Jadi ketika pengguna lain itu akan mengakses situs ke web internet, contohnya ini web internet ya. Lalu lintasnya itu adalah lalu lintas yang keluar. Berarti ketika ini mana tadi ini ya, ini ke sini, itu berarti dia request itu keluar gitu ya. Berarti out gitu ya. Nah, ini ilustrasinya saja. Jadi kita dengan ilustrasi ini supaya kita bisa menentukan nanti di interface itu kita pasang in atau kita pasang out gitu. Nanti kita pasang di sini di interface ini ya, in atau out gitu. Nah, jadi kalau ini tadi si network ini ketika request halaman HTTP ke server gitu ya, dia disebut request gitu ya. Artinya dia meminta keluar gitu. Nah, kemudian kalau ini menerima email, misalnya ini server email menerima email gitu, itu artinya paket masuk gitu ya. Supaya nanti kita bisa tentukan in atau out ini. Nah, di router 1 ini, dia kan memiliki atau ada 3 interface yang arah keluar, ya, itu ada SE00, ya, kemudian kemudian yang ke arah router 3 itu ada di SE0/0/1, saya menuliskan tadi ya. Kemudian yang ini workstation-nya gig 00, gigabit ethernet 00. Nah, ini catatannya. Perlu diingat ketika kita menerapkan external ACL itu, kita harus menerapkan proses menerapkan policy-nya itu, prosesnya policy itu, polisinya itu kan permit, deny ini yang secara umum kita gunakan nanti, itu harus paling dekat dengan sumbernya. Sumbernya ini
router ini ya. Saya ulang tadi juga. Tadi sudah saya tekankan lagi. Ketika kita terapkan CHL itu yang standar dan extended ya. Jadi di router 1 yang paling dekat dengan sumbernya. Nah, ini perintah tadi. Jadi kita ketikkan access list ini tadi ya. Kita blok pertama sekali si HTTP, ini untuk HTTP-nya, ini untuk HTTPS, ini untuk request dan replay tadi, untuk ke halaman internet, ya. Kemudian ini ke interface-nya, interface router ini tadi, ya, interface router ini tadi, itu kita in, yang 109 kita in, kemudian 110 kita out, ya. So, tambahan satu lagi, ini selain 110 permit TCP/IP ini, kita establish itu adalah request dan replay untuk permintaan untuk host ini tadi, ya. Ini juga akan berstatus nanti si ini, host ini, itu tidak akan bisa mengakses selain HTTP dan HTTPS. Itu nanti bicaranya di ACL yang implisit dan eksplisit ya. Ya, dengan kita terapkan ini, access list 110 permit TCP ini, network address-nya, wildcard mask-nya, establish. Nah, ini tidak akan bisa nanti dia mengakses, misalnya ada layanan kita coba nanti di paket tracer ya, biar kelihatan. Ya, yang ini atau yang lainnya, protokol lainnya. Dia tidak akan bisa akses kecuali HTTP dan HTTPS gitu ya. Nanti lebih advance-nya ACL ini ke dasarnya nanti akan saya jelaskan di implicit ACL itu ya. Nah, kemudian tadi contohnya bagaimana kita blok si HTTP. Nah, contoh yang kedua di sini dengan extended ini kita akan menolak traffic FTP dari sumber ini, network ini 10.127.11 menuju 10.127.10, tetapi mengizinkan permit semua protokol lainnya. Jika menggunakan nomor port atau nama port, perintahnya dapat ditulis seperti ini ya. Ini artinya numbering ya. Kita nulis 20 dan 21. Ini yang dipakai untuk service FTP, protokol FTP ya. Jadi baris perintahnya nih access list 101 deny, ini terserah ya kita penomoran tadi, deny TCP 10.127 ini kita terapkan di sini nanti ya di router 1 di interface-nya ini ya. 127.11. Nah, ini equality-nya FTP, kemudian access list 10.101 deny TCP yang ini ya. Ini ada dua dia, FTP dan FTP data. Jadi kalau kita blok FTP, port 20 dan 21-nya harus kita blok, makanya ada dua kali ini ya, FTP dan FTP data ini. Kemudian access list 101 permit IP any gitu ya. Ini artinya yang implisitnya ya. Implisit itu artinya jadi ketika kita blok ini itu selain FTP yang service layanan lainnya, misalnya ada HTTP ya, ada SSH, itu bisa diakses dari network ini, network di sini gitu ya. Kita kan hanya mau deny atau kita tidak izinkan, misalnya nanti kita terapkan ini, network ini gitu ya, itu tidak bisa akses FTP di sini gitu ya. Nanti kita aktifkan FTP-nya juga di server ini, di packet tracer. Itu untuk FTP, jadi bagaimana nanti ketika kalau yang pertama tadi kebijakannya kita buat ini ya. Nah, ini HTTP kita blok untuk network ini, tapi kita permit HTTP itu kita permit ya, HTTP tadi dan HTTPS itu kita permit. Nah, permit itu artinya si ini komputer ini bisa mengakses nanti server ini gitu, bisa mengakses server ini. Tapi layanan lainnya atau protokol layanan lainnya seperti FTP, SSH, Telnet ini yang secara umum ya. Kemudian remote desktop misalnya, kemudian apalagi VPN dan lain-lain itu tidak bisa diaksesnya, hanya bisa mengakses HTTP. Nah, kemudian penerapan ACL extended selanjutnya
ini HTTP saja yang kita blok gitu. Untuk si ini tadi ya, untuk ini tadi hanya FTP yang kita blok, tapi layanan lainnya seperti ini, atau ini bisa diakses gitu ya, bisa diaksesnya. Nah, baris perintahnya seperti ini tadi. Nah, nanti kita terapkan di lab packet tracer. Nah, di sini kita terapkan, kemudian kita linkkan ke interface-nya ya. Ini kan interface-nya di sini ya, di sini itu interface masuk ya, yang paling dekat dengan sumbernya. Kita terapkan in karena hanya FTP ya. Nah, selanjutnya kemudian tadi ini filtering. Ini untuk apa namanya sih, telnet atau SSH gitu. Jadi kalau misalnya ini kita tidak bisa akses untuk layanan telnet atau SSH gitu ya. Telnet atau SSH gitu. Itu bisa kita blok nantinya. Tapi ketika router ini yang kita aktifkan ya untuk telnet dan SSH itu harus kita terapkan di router ini gitu. Nggak bisa kita terapkan di router ini karena ini yang mau kita blok ya. Gitu nanti. Nah, selanjutnya sama seperti standar, si extended ini juga mempunyai selain numbering atau penomoran juga mempunyai penamaan. Jadi seperti ini. Jadi untuk memudahkan nantinya kita mengetahui ya. Jadi kita bisa bikin baris perintahnya seperti ini, IP access list extended serving HTTP dan HTTPS gitu ya. Ini artinya kita bisa mengakses HTTP dan HTTPS. Tapi kita buat tadi kan nomor ya, 10 berapa tadi satu. Misalnya tadi kita buat untuk HTTP 109 gitu ya, ini 109. Nah, ini kita buat penamaan ya. Kita buat penamaannya. Nanti yang kita buat untuk di-link-kan ke interface itu penamaannya juga gitu ya. Nah, ini untuk case standard. Nanti kita di video selanjutnya kita labkan saja ya biar itu langsung kelihatan ya. Cukup sekian ya untuk extended ACL ini untuk konsepnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di video selanjutnya kita bahas untuk labnya di packet tracer ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.